akhirnya sekolah offline. Hai Bi, Hai. apa kabar? Baik, kalau kamu? Baik dong, yuk kita masuk kelas deh, gak sabar nih mau belajar. Iya, ayo. Ngapain sekolah? Sekolah buat males gua. Yo, waduh di rumah aja tidur, bisa main game. Bener. Tunggu, sini mabar ya, mabar. Bukan, bro. Cuy, mabar ya cuy. Ada ini cuy. Hati-hati. 0857 Oh iya. Halo, kalian apa kabar? Ya, dulu nih. Kalian harusnya matiin HP. Kamu diam aja. Oh, menengok sih Diam dulu. Matiin HP-nya nanti Diam ketahuan. nanti. Belum ada guru. Belajar. Ayo teman ayo. Gak usah ganggu napa? Ayo Makan itu. itu. Gas. Wih, Yo, Selamat pagi, anak. Hari Senin jam 7 pagi waktunya kita belajar. Mantap, bagus. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita bersama minggu lalu ya semuanya yuk. Bersama saya guru IPA kalian. Oke, kita mau belajar tentang mitosis halaman 70 ya. Yo, sekarang sekarang. Oke, jadi awalnya tadi itu membedah dari 2M menjadi M dan M. Biasanya jam berisik. Jam berisik. Oke, jadi gitu ya anak-anak. Mudeng kan? Mudeng? Waduh, kok tadi selama 1,5 jam ibu ngajar kok pada ribut ya? Yang jawab cuma William sama Abi ya? Oh, udah mau HP ya, pada main HP. Pantes tadi Dia kok tadi bohong, Bu. Dia bohong. Dia bohong. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Alah, jangan bohong kalian, mana HP ibu kita? Nggak ada, Bu. Mana HP? Udah ya. Jadi minggu depan kalian ulangan. Sekarang kalian istirahat dulu ya. Sampai jumpa lagi sama istirahat. Kan udah selesai kan cuy? Kita cabut. Kalian mau kemana? Loh, ngapain ini? Ngapain? Shalom teman-teman Yutin semua. Halo. Kita sungguh bersyukur kita bisa kembali lagi di dalam ibadah midweek pada hari ini. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita satukan hati kita, kita mau untuk datang kepadanya. Anugerah-Mu besar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan,
hanya Yesus kau anugerah terbesar. Yes Tuhan, Engkau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kita sembah Dia. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah Yes Tuhan, hanya Engkaulah anugerah terbesar ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan berkumpul ya Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan, kami sungguh percaya ya Tuhan
Engkau adalah anugerah terbesar bagi kami semua ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah midweek pada hari ini ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami ya Tuhan. Engkau sertai kami ya Tuhan. Engkau lawat hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap semangat ya teman-teman, karena Tuhan adalah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Mari kita pujikan nama-Mu dahsyat. satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ini hati kami ya Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan untuk mencari-Mu ya Tuhan. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Yes. Bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di
Kemana-mana dunia Tuhan, kembali kita beribadah midweek. Saya senang kita bisa bertemu dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada, pasti Allah hadir di sana, ingin menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah Tuhan bagi setiap kami. Sampai saat ini Tuhan, kami dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Apapun keadaan kami saat ini, Engkau sedang bekerja bagi kami. Engkau sedang memberkati kami. Terlebih sebentar kami akan merenungkan kepada firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang baik. Kami bukakan hati kami bekerja lewat hamba-Mu. Kami semua di rumah kami masing-masing diberkati, diteguhkan, dan kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami semakin mengenal kasih yang besar itu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan luar biasa. Kalau kita boleh masuk di bulan ini, di bulan Desember, tidak terasa kita sudah melalui banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Bulan Desember adalah peristiwa penting bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Kita siapkan hati kita mau merayakan Natal. Mungkin setiap pribadi kita sudah menyiapkan hati kita, di rumah kita, di gereja kita. Kita sudah menyiapkan perayaan Natal di tempat kita masing-masing. Kesempatan sore hari ini, tema kita adalah Natal bagi anak muda. Wow, saya percaya kita semua sudah menyambut Natal, menyambut sukacita Tuhan. Karena perayaan Natal adalah perayaan besar bagi umat Kristen di seluruh dunia. Bagaimana Tuhan datang ke dunia menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Saya mengajak kita mau membuka Alkitab dari 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Renungan kita hari ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada kita, kepada umat Tuhan. Dikatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di bulan-bulan ini kita menyambut Natal. Kita merayakan bagaimana Kristus Tuhan yang kita miliki pernah lahir ke dunia. Luar biasa. Saya mau belajar, kita mau merenungkan ada dua topik, 2 poin yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini dari ayat-ayat perikop tadi. Yang pertama, saya menyimpulkan ada satu topik bahwa kedatangannya ke dunia membuktikan kasih Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar kasih-Nya atas kita. Dia tidak hanya tinggal di tahtanya, tapi Dia turun dan datang ke dunia. Tuhan mengatakan bahwa walaupun di dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan yang maha besar, Dia menyamakan dirinya seperti kita. Bahkan Dia lebih hina daripada manusia manapun. Dia lahirnya saja di kandang domba untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Tuhan kita Tuhan yang maha kasih. Dia memberikan hidupnya, Dia datang ke dunia, dan itulah menyebabkan kita beroleh keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat ini, bagaimana Dia mengatakan bahwa Allah punya inisiatif untuk mencari manusia yang berdosa. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang berinisiatif mencari kita. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan mencari manusia itu. Dia mengatakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Dia mencari sampai menemukan manusia itu. Tuhan tidak mau manusia itu terus di dalam dosa, tapi Dia mencari Adam dan Hawa. Ketika Yunus berdosa, Tuhan mencari dia sampai ke perut ikan. Tuhan tidak mau Yunus tinggal di dalam penyimpangan dan dosanya, tapi Tuhan mencari dan menemukan dia kembali. Ketika Daud berdosa, Tuhan juga tidak mau dia terus di dalam dosanya, tapi Dia mengutus hambanya untuk menyadarkan dia dan kembali kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, Tuhan mencari kita. Tuhan mencari orang yang berdosa, Dia menyelamatkan. Begitu besarnya kasih Tuhan bagi kita. Inilah inisiatif Tuhan di dalam kitab ini. Dan dikatakan bahwa Ia memberikan anaknya yang tunggal. Yesus sendiri adalah anak Bapa. Dia memberikan nyawanya, dirinya sendiri menjadi korban penebusan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, ketika Tuhan telah menyelesaikan karya keselamatan, perlu bagi kita untuk mempercayai Dia, menerima Dia. Sehingga ketika kita percaya dan menerima Yesus, janji Tuhan bagi kita, kita beroleh hidup yang kekal. Dosa-dosa kita diampuni dan kita tidak lagi dalam hukuman, sehingga kita memiliki surga hidup yang kekal selama-lamanya. Anak-anak mudanya Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan hidup yang kekal, sehingga keselamatan itu menjadi bagian kita. Kalau engkau dan saya belum menerima Yesus, terimalah Dia. Kalau engkau sudah menerima Yesus, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita boleh diselamatkan. Di musim Natal seperti ini, di bulan-bulan Desember seperti ini, marilah kita song-song dengan ucapan syukur, dengan kegembiraan, dengan sukacita, bahwa Tuhan datang ke dunia dan membuktikan kasih-Nya. Itulah yang kita rayakan. Kalau pada peristiwa Natal banyak orang mungkin menyiapkan perayaan-perayaan, mungkin di rumah sudah menghias, di mal-mal sudah menghias. Banyak orang mengingat tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana orang Majus, mungkin gembala-gembala, ada tokoh Maria, tokoh Yusuf, dan segala macam pernik-pernik yang mungkin diingat. Tapi satu tokoh sentral Natal adalah Yesus Kristus, sudah datang ke dunia demi keselamatan kita. Oleh karena itu, kalau kita boleh merayakan Natal, mari pusatkan hati kita. Pusat perayaan kita adalah Yesus Kristus. Dia datang, dikatakan untuk dunia. Bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan untuk orang-orang suku tertentu, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak muda. Dia datang bagi seluruh kalangan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow, kita bersyukur punya juru selamat yang mengasihi kita, yang punya rancangan yang baik bagi kita. Dia tidak mau kita binasa, tapi Dia mau kita beroleh hidup yang kekal. Itulah sukacita kita. Siapakah kita ini? Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih-Nya semata-mata kita diselamatkan. Poin yang kedua dari ayat 16 dari 1 Timotius 1 ini tadi mengatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Anak-anak muda, bagaimana kasih-Nya mengubahkan hidup kita. Rasul Paulus adalah berasal dari Saulus.
Di ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu yang telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saulus adalah dikatakan seorang pembunuh, seorang yang jahat, seorang yang ganas. Tapi dia bertemu dengan Yesus ketika dia dicari Tuhan. Ketika dia melakukan dosa, Tuhan berbicara kepadanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan ketika itu selaput di matanya menutupi sehingga dia buta 3 hari. Tapi tidak sampai di situ. Tuhan mengutus hambanya berdoa sehingga selaput itu gugur dari matanya. Dan dari detik itu Paulus bertobat dan dia berubah secara radikal. Dia berubah secara total. Dia menyerahkan hidupnya menjadi hambanya. Yang tadinya dia benci, yang tadinya dia menganiaya dan membunuh umat Tuhan, sekarang dia begitu mengasihi umat Tuhan. Dia mengasihi jiwa-jiwa sehingga dia memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Bahkan dia mendirikan gereja, bahkan dipakai Tuhan untuk menuliskan sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru. Orang yang bertemu Tuhan, orang yang mengalami kasih Tuhan, hidupnya akan berubah. Ibarat sebuah benih, Kristus adalah benih dalam diri kita. Dialah yang mengubah kita. Benih itu tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Anak-anak muda aja Tuhan, kalau engkau memiliki Kristus dalam hatimu, itu adalah benih yang mengubahkan hidupmu. Tujuan hidupmu akan berubah. Engkau akan diubah Tuhan. Setiap kita sekarang memiliki hidup yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17 berkatakan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau engkau memiliki Kristus, hidup yang lama telah dikuburkan. Kau sekarang memiliki hidup yang baru. Mari anak-anak mudanya Tuhan, jangan engkau padamkan benih itu. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Sekarang dikatakan engkau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Perbuatan-perbuatan dosa telah engkau kuburkan, kau matikan dagingmu. Kalau engkau pelajar, jadilah pelajar yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, yang menguduskan hidup kita. Karena sekarang tubuh kita adalah bait Allah, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk Tuhan. Kalau engkau di sekolah, menjadi anak-anak sekolah yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi jiwa-jiwa di sekitarmu. Engkau belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mahasiswa, engkau belajar sungguh-sungguh. Kau persiapkan masa depanmu menjadi masa depan yang dipakai Tuhan. Kalau engkau seorang profesional, engkau bekerja dengan sungguh-sungguh yang terbaik dalam kejujuran. Dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak mudanya Tuhan, menjadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan, menjadi anak-anak muda, menjadi contoh dan teladan yang membawa terang Tuhan. Kita adalah garam Kristus dan terang Kristus dimanapun kita berada. Jadi kalau saat ini engkau masih bergumul dengan dosa, mari datang kepada Tuhan. Katakan, sekarang dalam diriku ada benih ilahi. Aku sekarang menjadi anak Tuhan. Engkau tidak tinggal lagi di dalam dosa. Engkau tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan dosa. Tapi sekarang tujuan hidupmu berubah, kebiasaan hidupmu berubah. Bahkan engkau rela dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Sama seperti Saulus sudah berubah menjadi Paulus. Dia merelakan hidupnya dipakai Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan di mana kau berada untuk menceritakan Yesus, untuk menjadi terang dan garam, untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi senjata-senjata Tuhan. Engkau dipakai Tuhan menjadi berkat. Oleh karena itu, karena Tuhan ada, Dia dengan penuh kesabaran untuk menerima kapanpun engkau kembali. Kita semua diberi kasih karunia untuk
kita boleh kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu mari bawa hidupmu di perayaan Natal ini untuk kita mensyukuri anugerah keselamatan Tuhan. Yang kedua, untuk mengubahkan kita terus-menerus menjadi ciptaan baru. Jangan sia-siakan keselamatan itu untuk hidup dalam daging. Tapi mari persembahkan hidup kita di masa muda kita, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya setiap kita, kalau ada Kristus dalam hidup kita di peristiwa Natal ini kesempatan bagi kita lebih lagi bersemangat dalam Tuhan, lebih lagi mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami. Kami sudah diberkati bahwa kedatangan-Mu bagi anak-anak muda. Untuk kami semua mensyukuri rahmat keselamatan, dan hidup kami menjadi hidup yang baru, hidup yang diubahkan, dan tujuan-tujuan Allah tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bener juga tuh tadi yang dibilang Bu Pendeta. Yuk kita sama-sama bertobat yuk. Yuk kita komitmen yuk buat bertobat yuk. Oh iya. Nanti kita juga berdoa. Iya. Nanti kita berkomitmen untuk menjadi siswa yang lebih baik. Iya. Terima kasih ya Wir, sangat kita aja. Sama-sama kita pulang yuk. Puji Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan drama. Kalian sudah melihat bagaimana mereka berkomitmen untuk kembali bertobat. Mari setiap anak-anak muda, kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, jangan menyia-nyiakan masa muda kita. Di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada, kita terus memancarkan terang Tuhan dimanapun kita berada. Mari bersemangat terus ikut Tuhan, dan sampai jumpa di hari Kamis yang akan datang di acara Midweek. Tuhan memberkati. Shalom.